Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang algoritma yang telah kami pelajari. Ada 5 algoritma yang akan kami jelaskan di sini. Kelompok 1 terdapat anggota kelompok Adelia Nurnisa, Adisa Mandasya, Aryati Ningsi, Eni Sirianti, Kirena Aprilia Aruperes. Yang pertama yang akan kami jelaskan algoritma FIFO. Algoritma FIFO yang pertama kita ambil itu dimulai dari nama proses. Nama proses ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Lalu ada saat tiba P1 dan saat tiba dan nama proses. P1 dimulai dari saat tibanya 0 dan nama proses 5, P2 saat tiba 1 dan nama proses 3, P3 saat tiba 4 dan nama proses 4, P4 saat tiba 3 dan nama proses 1, P5 saat tiba 2 dan nama proses 6, P6 saat tiba 1 dan nama proses 6, P7 saat tiba 5 dan nama proses 2. Lalu yang kita kerjakan selanjutnya adalah jumlahkan lama proses untuk mendapatkan berapa banyak box proses seperti pada tabel di bawah ini. Jumlah dari lama proses yaitu 27. Maka kita buat tabel seperti pada gambar di bawah. Ada 27 banyaknya tabel lama proses. Selanjutnya kita akan mulai mencari saat mulai, waktu selesai, dan lama tanggap. Maka saat mulai di sini saat mulai adalah angka terakhir, proses terakhir yang dilakukan sebelum dari proses-proses sebelumnya. Kita dimulai proses yang pertama kali kita mulai adalah proses P1. Proses P1 di saat tiba 0 dan saat mulainya juga 0 karena dimulai dari 0. Maka dengan saat mulai 0 dan lama proses 5, maka 0 tambah 5 sama dengan 5. Itulah yang akan menjadi waktu selesai. Maka kita tulis tulis atau blok 5 proses di bawah seperti pada tabel di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5 untuk proses P1. Selanjutnya proses dari P2 tadi diakhiri pada proses kelima pada P1. Maka kita mulai untuk P2 yaitu pada pada proses kelima. 5 dengan nama proses 3 berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Waktu sisanya di 8. Maka kita tulis di blok di tabel di bawah ini ada 3 proses. 5, 6, 7 dan 8. Selanjutnya seperti itu juga untuk P3. Diakhiri tadi di P2 dengan blok ke-8 atau proses ke-8. Maka dengan nama proses 4, 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 kita blok di bawah proses P3 yaitu dari saat mulai 8 hingga ke 12, 9, 10, 11 dan 12. Selanjutnya dimulai dari untuk P4 dimulai dari saat mulai dari blok yang ke-12 atau saat mulai dari proses yang ke-12 dengan nama proses 1, maka 12 tambah 1 sama dengan 13. Kita bold atau kita highlight di tabel di bawah ini di 13. Selanjutnya pada proses kelima itu kita mulai dari 13 karena terakhir adalah 13 dengan nama proses 6, 13 tambah 6 sama dengan 19. Maka kita bold dari 14, 15, 16, 17 hingga 19. Selanjutnya untuk P6 dari saat mulai 19 karena sebelumnya waktu selesai di 19 ditambah 6 sama dengan 25. Maka kita highlight atau block pada proses 6 itu yaitu di angka ke 20, 21, 22, 23, 24, 25. Selanjutnya saat mulai 25 dengan nama proses 2, 25 tambah 2 sama dengan 27. Maka kita blok di tabel di bawah ini proses dari mulai 25, 26 dan 27 untuk P7.
Maka kita akan mencari lama tanggap. Lama tanggap di sini kita dapatkan dari waktu selesai dikurangin saat tiba. Oke, dari P1, waktu selesainya 5, dikurangin saat tiba 0. 5 dikurangin 0 sama dengan 5. P2, 8 dikurangin 1 sama dengan 7. P3, waktu selesai 12 dikurangin saat tiba 4, maka lama tanggap 8. P4, waktu selesai 13 dikurangin 3, maka lama tanggap 10. Untuk P5, waktu selesai 19 dikurangin 2 sama dengan 17. Untuk P6, 25 dikurangin saat tiba 1 sama dengan 24. Dan P7, waktu selesai 27 dikurangin 5 sama dengan 22. Maka kita jumlahkan dari ke-7 lama tanggap yang ada, dari ke-7 proses yang ada, kita jumlahkan dengan hasil sama dengan 93. Untuk mendapatkan rata, maka kita akan bagi ke 7 proses yang ada. 93 dibagi 7 sama dengan 13,3. Berikut adalah algoritma FIFO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aryati Ningsih. Algoritma penjadwalan SJF dimulai dari proses P1 dengan saat tiba 0 dan lama proses 5. Maka di kolom pertama diletakkan mulai 0 dengan lama proses P1 ialah 5, maka di kolom kelima diletakkan nama P1 sehingga waktu selesai P1 sama dengan 5. Untuk memperoleh lama tanggapnya, waktu selesai 5 dikurangi dengan saat tiba 0 sehingga lama tanggap P1 sama dengan 5. Langkah selanjutnya dengan melihat lama proses yang lebih kecil, yaitu pada P4 dengan lama prosesnya 1, sehingga pada kolom diletakkan saat mulai P4 adalah di kolom 6 dengan lama proses 1 menjadi waktu selesai sama dengan 6. 6 dikurangi dengan 3 sama dengan 3. Selanjutnya di P7 dengan saat mulai pada kolom 6 dan lama proses 2 sehingga letak kolom P7 berada di kolom 8 dengan waktu selesai 8 dikurangi dengan saat tiba 5 menjadi lama tanggap sama dengan 3. Selanjutnya pada proses P2 dengan saat mulainya 8, lama proses 3, maka letak kolomnya berada di kolom 11 dengan nama P2 dengan waktu selesai sama dengan 11. 11 dikurangi dengan saat tiba 1 dengan lama tanggap sama dengan 10. Selanjutnya pada P3 dengan saat mulai pada kolom 11 dan lama proses 4 sehingga letak proses P3 berada di kolom 15. Maka 15 dikurang saat tiba 4 sama dengan lama tanggap 11. Selanjutnya pada P5 dan P6 yang memiliki persamaan lama proses, maka diambil saat tiba yang paling kecil yaitu P6 dengan saat tiba 1 dan saat mulai 15. Lama prosesnya 6, maka letak kolom P6 berada di kolom 21. Sehingga waktu selesainya ialah 21. 21 dikurangi dengan saat tiba 1 sehingga lama tanggapnya sama dengan 20. Selanjutnya pada proses P5 saat mulainya 21
dengan lama proses 6 sehingga waktu selesainya berada pada kolom 27 dengan nama P5 sehingga 27 dikurangi dengan 2 sama dengan lama tanggap 25. Untuk mengetahui hasilnya, totalnya ialah jumlah lama tanggap sama dengan 77 dibagi dengan jumlah proses yaitu 7, sehingga 77 dibagi dengan 7 maka hasilnya sama dengan 11. Pada penjadwalan proses terpendek dipertamakan preempsi atau PTDP memprioritaskan algoritma pendeknya sisa proses, memperhatikan saat proses tiba dan atau saat proses selesai. Dan jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka akan dikeluarkan dari prosesor yang ada. Berdasarkan soal berikut terdapat 7 proses. Pertama kita masukkan terlebih dahulu proses 1. Karena PTDP ini memprioritaskan pendeknya sisa proses maka P4 memotong P1 karena memiliki lama proses terpendek dari lainnya yaitu sebesar 1. Pada P4 ini tidak memiliki sisa proses sehingga didapati saat mulainya berada pada 1 dan selesai pada 2. Dan didapati lama tanggapnya yaitu -1. Proses terpendek yang akan berjalan selanjutnya ialah P7 yang memiliki lama proses sebesar 2. Karena tidak memiliki kelebihan sisa proses didapatilah lama tanggapnya sebesar -1. Proses yang berjalan selanjutnya yaitu P2 dengan lama proses sebesar 3. Karena tidak memiliki sisa proses maka P2 dimulai pada 4 dan selesai pada 7 dengan lama tanggap sebesar 6. Selanjutnya P1 akan melanjutkan sisa prosesnya yaitu sebesar 4. Karena tidak memiliki sisa proses lagi maka didapati P1 mulai pada 0 dan waktu selesai pada 11. Dihitung lama tanggapnya yaitu 11. Proses yang akan berjalan selanjutnya ialah P3 dengan lama prosesnya 4. Karena tidak ada lagi proses yang terpendek dari lama proses P3 maka P3 akan berjalan seluruhnya. Di mana saat mulai pada 11 dan waktu selesai pada 15, serta didapati lama tanggapnya sebesar 11. Kemudian tersisa P5 dan P6 yang memiliki lama proses yang sama yaitu 6. Akan tetapi P6 memiliki saat tiba lebih awal daripada P5. Sehingga P6 akan berjalan terlebih dahulu, yaitu dimulai pada 15 dan waktu selesai pada 21. Didapati lama tanggapnya sebesar 20. Dan terakhir P5 bermulai pada 21 dan berakhir pada 27. Kemudian didapati lama tanggapnya sebesar 25. Jika sudah didapati semua lama tanggapnya kemudian akan kita jumlahkan untuk mendapatkan total dan rata-ratanya, yaitu berjumlahkan 71 dan memiliki rata-rata 10,14. Terima kasih untuk kesempatan. Saat ini saya akan membahas tentang algoritma RPTD, rasional penalti tertinggi dipertamakan. Ya, langsung saja pada soalnya. Di sini kita akan menghitung jumlah lama tanggap dan rata-rata lama tanggap sesuai dengan proses-proses, saat tiba dan lama proses, di mana di sini ada 7 proses. Di sini perlu diketahui bahwa prioritas yang diutamakan yaitu berdasarkan besarnya rasio penalti. Dengan rumus rasio penalti atau RP sama dengan S tambah T per T, di mana S sama dengan waktu sia-sia, yaitu saat selesai dikurangi saat tiba, dan T sama dengan lama proses, di mana total lama proses di sini yaitu 27 saat. Di sini kita langsung saja menghitung lama prosesnya dari P1 hingga P7. Dan di sini sudah tersedia 27 kolom, di mana kolom tersebut akan diisi oleh setiap proses sesuai dengan lama prosesnya. Lanjut, di sini P1 memiliki saat tiba 0, lama proses 5, di mana saat mulanya bisa langsung dijalankan yaitu 0, dan saat selesainya sesuai dengan lama prosesnya yaitu 5. Dan untuk lama tanggapnya didapat dari saat selesai dikurangi saat tiba yaitu 5 kurang 0 sama dengan 5. Kemudian proses P2 hingga P7 dilakukan perhitungan rasio penalti, di mana rumus rasio penalti atau RP sama dengan S tambah T per T. Dan untuk menghitung nilai S diambil dari saat selesai
P1 yaitu 5, kemudian dikurangi oleh saat tiba dari masing-masing proses. Kemudian diterapkan pada rumus S tambah T per T, di mana di sini P4 memiliki rasio penalti 3, di mana di sini P4 memiliki rasio penalti terbesar dan bisa langsung kita hitung atau proses, di mana lama proses P4 1. Jadi dimulai dari 5 dan saat selesai yaitu 6, dan lama tanggapnya yaitu saat selesai dikurangi saat tiba yaitu 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Lanjut, untuk rasio penalti selanjutnya, di sini saat selesainya diganti menjadi 6, di mana saat selesai dari proses P4 dikurangi saat tiba masing-masing proses, di mana di sini proses P2 memiliki rasio penalti terbesar. Langsung kita masukkan ke dalam kolom, di mana P2 memiliki lama proses yaitu 3. Jadi langsung dimasukkan ke 3 kolom, di mana proses P2 memiliki saat mulai yaitu 6 dan saat selesai 9. Sehingga lama tanggap yaitu saat selesai dikurangi saat tiba 9 dikurangi 1 yaitu 8. Kemudian untuk perhitungan rasio penalti selanjutnya digunakan saat selesai dari proses P2 yaitu 9, di mana di sini rasio penalti terbesar yaitu P7 sama dengan 3 dengan lama proses dari P7 yaitu 2, di mana P7 memiliki saat mulai yaitu 9 dan saat selesai yaitu 11, sehingga lama tanggapnya yaitu 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Kemudian perhitungan rasio penalti selanjutnya hanya terdapat 3 proses, yang dimana saat selesainya diambil dari saat selesai P7 yaitu 11 dikurangi saat tiba dari masing-masing proses, di mana rasio penalti terbesar yaitu proses P3 dengan lama proses 4 yang memiliki saat mulai yaitu 11 dan saat selesai yaitu 15, dan lama tanggapnya yaitu 15 dikurangi 4 yaitu 11. Untuk selanjutnya rasio penalti tersisa 2 proses yaitu P5 dan P6, di mana untuk menghitung waktu sia-sia kita ambil dari saat selesai proses P3 yaitu 15 dikurangi dengan saat tiba masing-masing proses, di mana di sini rasio penalti terbesar yaitu pada proses P6. Langsung kita hitung, masukkan ke dalam kotak, di mana lama proses P6 yaitu 6 dan memiliki saat mulai yaitu 15 dan saat selesai 21, di mana lama tanggapnya yaitu saat selesai dikurangi dengan saat tiba yaitu 20. Baik, selanjutnya karena proses P1, P2, P3, P5, P6, dan P7 telah diproses sehingga P5 bisa langsung diolah, di mana lama proses P5 yaitu 6 dan memiliki saat mulai yaitu 21 dan saat selesai yaitu 27, di mana lama tanggapnya yaitu 27 dikurangi 2 sama dengan 25. Selanjutnya, jumlah dan rata-rata lama tanggap bisa dihitung karena keseluruhan proses lama tanggap sudah terisi. Dari proses P1 dan P7 kita jumlahkan, yaitu 5 ditambah dengan 8, tambah 11, tambah 3, tambah 25, tambah 20, dan tambah 6 dengan hasil 78. Dan kemudian untuk rata-rata bisa kita ambil dari jumlah lama tanggap dibahagi dengan banyaknya proses yaitu 7, sehingga
78 dibagi dengan 7 yaitu mendapatkan hasil 11,14. Baik, demikianlah didapatkan hasil dari jumlah dan rata-rata lama tanggap dari hasil penjadwalan algoritma RPTD. Sekian penjelasan dari kami. Semoga dapat membantu kita lebih memahami mengenai algoritma RPTD. Terima kasih. Saya Adisa Mandasya Ganjari, absen 2, kelas G5 dari kelompok 1, akan menjelaskan mengenai metode RR. Di sini saya akan mengerjakan algoritma dengan metode RR dengan kuantum 2ms. Di sini sudah terdapat nama proses, saat tiba, dan lama proses. Selanjutnya, saya akan mengerjakan untuk kolom saat mulai, waktu selesai, dan lama tanggapan. Berikut pengerjaannya. Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu dengan menjumlahkan kolom yang berada di lama proses untuk bisa mengerjakan pada kolom saat mulai. Di sini kita sudah menemukan bahwa total dari lama proses yaitu adalah 27. Selanjutnya adalah dengan membuat kolom-kolom seperti ini sejumlah 27 kolom. Sebelum lanjut untuk mengerjakan kolom pada berikut ini, kita harus mengetahui apa maksud dari kuantum di sini. Jadi, ibaratnya kuantum di sini adalah jatah kolom yang akan kita isi pada kolom ini. Jadi kita mulai saja. Untuk mencari saat mulai, kita tulis pada P1, di sini terdapat 5 lama proses. Jadi, terdapat P1 sebanyak 5 proses, dan di sini jatah kolomnya hanya 2 ms. Jadi di sini kita hanya bisa menuliskan P1 sejumlah 2 sesuai pada jatahnya. Lalu sisanya kita tulis pada di bawah ini, sisa 3. Jadi dua jatah kolom ini sudah kita tulis di sini P1-nya, dan sisanya kita taruh sini. Dan selanjutnya seperti itu juga. Dan untuk P4 ini mengapa sudah saya tulis? Karena pada P4 ini sudah terisi semua kolomnya. Pada P4 ini ada 1 lama proses dan jatah kolomnya ada 2, jadi dia tidak tersisa, artinya dia berjumlah 0 sisanya. Jadi kita langsung bisa kerjakan, yaitu dengan kita tulis di sini pada P4, yaitu terletak pada titik 6, kita tulis di sini, dan waktu selesainya kita tulis pada akhir titik, pada P4. Jadi, untuk mencari lama tanggapannya, yaitu waktu selesai dikurangi saat tiba. 7 dikurangi 3 adalah 4. Dan untuk yang P7 sama halnya dengan nomor P4, yaitu dia berjumlah 2 dan jumlah kolomnya ada 2. Jadi, tidak tersisa atau bisa dikatakan 0, langsung bisa dikerjakan, yaitu P7 terletak pada titik 11, dan berakhir pada titik 13. Jadi langsung dikerjakan, waktu selesai dikurangi saat tiba. 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Langsung kita tulis saja pada jawaban tadi, yaitu P4 saat mulainya adalah 6 dan waktu selesainya adalah 7, dan lama tanggapannya adalah waktu selesai dikurangi saat tiba, yaitu berjumlah 4. Dan untuk P7 yaitu ada 11 saat mulainya pada titik 11, dan pada waktu selesai yaitu ada 13, dan 13 dikurangi 5 yaitu sama dengan 8. Selanjutnya berikut ini. Baik, selanjutnya kita teruskan pada kolom yang belum selesai pengerjaannya, yaitu ada P1 karena tadi masih tersisa 3. Jadi di sini kita tulis P1 tersisa 3 dan jumlah kolomnya ada 2. Jadi di sini kita hanya bisa menulis P1 di 2 kolom. Lalu selanjutnya pada P2 di sini tersisa 1 dan di sini jumlah kolomnya ada 2. Jadi dia bisa dikatakan tidak tersisa atau berjumlah 0. Jadi bisa langsung ditulis di sini P2 kan tadi tersisa 1, jadi di sini kita tulis 1 P2-nya pada titik 15 dan waktu selesainya ada di titik 16, kita tulis di sini. Baik, selanjutnya kita cari lama tanggapannya, yaitu waktu
waktu selesai dikurangi dengan saat tiba, yaitu 15. Selanjutnya kita teruskan pada P3 yang tadi tersisa 2. Jadi di sini kita tulis P3 karena kuantumnya hanya 2 atau jumlah kolomnya hanya tersisa 2. Jadi langsung kan tersisa ini kan 0. Jadi langsung bisa kita kerjakan pada P3 yaitu awal mulainya adalah 4 pada titik 4 dan terakhir waktu selesainya ada di 18. Jadi kita langsung tulis 4 dan 18. Lalu untuk mencari lama tanggapannya 18 dikurangi 4 sama dengan 14. Untuk selanjutnya yang masih tersisa yaitu P1. P1 ini masih tersisa 1. Jadi kita tulis di sini P1 pada titik 22 dan 23. Jadi ini kan sudah langsung 0 atau tidak tersisa. Langsung bisa kita kerjakan. Saat mulainya P1 adalah 0 dan waktu selesainya P1 adalah titik 23. Jadi kita langsung tulis di sini 23. Langsung kita kerjakan. Dan untuk P5 tadi masih tersisa 2, jadi kita tulis di sini P5 pada titik kita tulis di sini pada titik 23 dan 24 sejumlah 2 kolom. Jadi bisa langsung kita kerjakan karena ini sudah 0 tidak tersisa. Langsung kita kerjakan. Waktu mulainya P5 adalah 7 dan terakhir selesainya adalah 25. Kita tulis saja di sini. Dan kita jumlahkan 25 dikurangi 2 adalah 23. Langsung saja kita tulis karena sudah lengkap semua, kita tulis di PPT tadi. Setelah kita sudah kerjakan pada kertas tadi, kita menyalinnya di sini dan lalu kita cari rata-rata dari metode RR ini, yaitu dengan menjumlahkan lama tanggapan dengan total kolom yang ada di sini, ada 7. Jadi setelah dijumlahkan, total dari lama tanggapan adalah 113 dan dibagi 7 ada 16,14. Jadi rata-ratanya adalah 16,14. Sekian pengerjaan algoritma menggunakan metode RR.